Nah, untuk gerak rotasi berarti gerak berputar terhadap suatu poros ya. Jadi kalau rotasi kita akan pakai polar ya, koordinat polar. Nah, umumnya kita tinjau gerak rotasi dengan jari-jari yang konstan. Berarti untuk hukum Newtonnya seperti yang sudah kita turunkan tadi ya, hukum Newton. Sigma FR itu minus M theta dot kuadrat kalikan jari-jarinya R besar ya. Atau sama dengan minus M V kuadrat per R. Ini sigma F arah radial, lalu kalau arah tangensial berarti sigma F theta sama dengan M kali theta double dot kali R ya. Ya, ini yang diturunkan tadi. Nah, di sini kita ke contoh ya. Ya, contohnya ya yang mudah adalah ketika orang memutar-mutar, misalkan ada batu ya, kita kaitkan dengan tali benang, ini massa. Lalu kita putar batunya secara horizontal seperti ini ya, seperti koboi gitu. Jadi talinya itu dia horizontal ya. Kita berusaha supaya dia berputar secara horizontal. Nah, jadi kalau dia berputar horizontal, maka gaya yang arahnya ke dalam poros itu kan hanya gaya tegangan tali ya. Nah, arahnya ke sini ya, tegangan tali kan ke sini. Gaya gravitasinya kemana? Ya, dia kan vertikal ke bawah gravitasinya. Berarti dia nggak menuju atau menjauhi poros sama sekali ya. Jadi kita nggak usah pedulikan gaya gravitasinya. Beda kalau mutarnya itu vertikal, nanti gaya gravitasinya akan berubah ya, tergantung sudut. Dia bisa masuk ke dalam poros ataupun keluar poros tergantung sudutnya. Nah, kita tinjau dulu yang berputar horizontal. Misalkan kita putar dengan kecepatan V ya. Jadi benda ini bergerak dengan kecepatannya V ke sini. Maka kalau kita tinjau arah radial ya, berarti sigma FR sama dengan minus M V kuadrat per R. Ini contoh 1 ya. Nah, berarti nanti T-nya ini kan ke dalam ya. Tadi perjanjiannya kalau ke dalam dia minus, berarti min T sama dengan min MV kuadrat per R. Atau kalau kita cari tahu tegangan talinya berapa ya sama dengan MV kuadrat per R. Nah, itu contoh mudahnya. Contoh lain kalau ini ada gundukan tanah ya. Dan yang bentuknya itu melingkar seperti ini. Atau potongan kan jalan raya ya. Lalu ada potongan segitiga, potongan lingkaran, busur lingkaran seperti ini. Oke, jadi itu dia sebenarnya kalau kita lanjutkan ini menjadi lingkaran ya. Anggap aja, aku nggak bisa gambar bagus banget lingkaran. Ya misalkan aja ini kalau kita gambar dia jadi melingkar. Nah, karena dia melingkar, dia akan punya satu jari-jari tertentu ya. Jadi dari sini ke sini, sini ke sini. Nah, ini jari-jarinya R semua. Lalu ada mobil ya, mobil di sini
dia ada di puncak gundukan ini. Nah, dia kecepatannya adalah V. Maka kita tertarik mencari gaya normal pada mobilnya. Nah, kalau kita analisis di mobilnya ya, mobil seperti ini, maka dia kan masanya misalkan M ya, dia punya massa mg, berarti mg ke sini. Lalu gaya normalnya adalah ke sini ya, karena permukaannya seperti ini. Permukaannya kan seperti ini, berarti gaya normalnya ke atas. Nah, untuk mobil ini karena gayanya seperti ini, berarti sigma fr sama dengan min mv kuadrat per r. Sekarang yang n itu dia keluar ya, berarti dia jadi plus, tapi yang mg dia ke dalam jadi minus, jadi min mv kuadrat per r. Nah, dari sini kita akan dapat gaya normalnya sama dengan mg dikurangi mv kuadrat per r ya. Nah, perhatikan bahwa kalau kita atur v-nya itu sama dengan akar gr di sini, nanti n-nya bisa sama dengan 0 ya. Artinya kalau kita ngemudinya kecepatan n-nya itu 0, n0 itu ya lepas kontak ya istilahnya. Berarti kalau n-nya itu 0, kita terlalu cepat, kita bisa melayang nanti. Jadi kita nggak nempel lagi dengan jalannya kalau kecepatannya terlalu besar. Nah, itu merupakan gerak rotasi ya dengan jari-jari konstan.